Abu Nawas mengerjai si buta. Seperti kebiasaan yang sudah-sudah, Abu Nawas bersama beberapa orang temannya nongkrong sambil bercerita. Setelah selesai sholat maghrib berjamaah, mereka bercerita tentang masalah keagamaan. Kebetulan mereka menyinggung suatu masalah yang mengatakan bahwa orang buta itu tidak berdosa karena pintu masuknya dosa tertutup baginya. Alasannya sebab mata inilah yang selalu melihat ke sana kemari, sehingga menjadi sumber orang melakukan dosa. Akan tetapi Abu Nawas tidak menyetujui pendapat tersebut dan berniat akan membuktikannya. Keesokan harinya, Abu Nawas berjalan-jalan dengan maksud untuk bertemu dengan orang buta. Dia mau membuktikan pendapatnya bahwa orang buta juga bisa berbuat dosa. Ia pun menyiapkan sebuah kantong dan mengisinya dengan uang. Tidak beberapa lama, Abu Nawas berjalan, ia benar-benar bertemu dengan orang buta. Abu Nawas memperhatikan gerak-gerik orang buta yang sedang berjalan dengan tongkatnya. Kemudian Abu Nawas berpura-pura menjadi orang buta juga. Ia berjalan sambil membawa tongkat. Lalu Abu Nawas sengaja menabrakkan dirinya kepada orang buta tersebut. Ia pun pura-pura mengeluh. Malang sekali nasibku ini, sudah buta, ditabrak orang yang tidak memiliki rasa belas kasihan. Orang buta itu pun heran mendengar keluhan orang yang ditabraknya. Lalu ia berkata, "Maaf Tuan, aku juga orang buta. Aku sama sekali tidak bisa melihat dan hanya dapat berjalan dengan bantuan tongkat ini. Sekali lagi saya mohon maaf Tuan, aku sungguh-sungguh tak sengaja," ujar orang buta tersebut. "Oh, kamu juga orang buta ya?" tanya Abu Nawas pura-pura tak tahu. "Iya Tuan, saya buta. Peganglah tongkatku ini. Orang buta kan harus memakai tongkat untuk berjalan," balas orang buta itu. Maka disuruhlah Abu Nawas untuk memegang tongkatnya, begitu pula sebaliknya. Si buta juga meraba tongkat Abu Nawas untuk membuktikan bahwa orang yang ditabraknya adalah benar-benar orang yang buta. Abu Nawas kemudian berkata, "Kalau begitu berarti kita senasib saudaraku. Gimana kalau kita mencari rezekinya bersama-sama?" Orang buta itu pun menyetujui ajakan Abu Nawas. Lalu mereka berjalan beriringan. Orang buta itu yakin bahwa orang yang ditabraknya itu juga buta yang senasib dengan dirinya. Keduanya pun saling memaafkan dan terus berjalan bersama-sama untuk mencari rezeki. Di tengah perjalanan, Abu Nawas berpura-pura mau kencing dan meminta tolong kepada si buta itu agar memegangkan dulu kantongnya yang penuh berisi uang. Sementara Abu Nawas berpura-pura kencing, ia terus memperhatikan tingkah laku si buta. Tampaklah si buta itu sedang meraba-raba kantong yang dititipkan Abu Nawas, hingga terbesitlah niat jahat di hatinya. "Wah, kantong ini banyak sekali uangnya. Lebih baik aku mengambilnya lalu pergi. Lagian dia juga gak bakal bisa mencariku," pikir si buta sambil tersenyum. Ia lalu pergi meninggalkan Abu Nawas dan mencari tempat persembunyian agar Abu Nawas tak dapat menemukannya. Sementara Abu Nawas yang sedari tadi memperhatikannya berpura-pura mencari si buta dan meminta pertolongan kepada Tuhan. "Ya Allah, malang benar nasibku ini. Tadi ditabrak orang, sekarang uangku juga dibawa lari. Sial benar nasibku ini ya Allah. Semoga orang yang mengambil uangku terkena lemparan batu ini biar dia tahu rasa." Setelah itu dengan jitu Abu Nawas melempar batu ke arah si buta dan persis mengenai kepalanya. "Aduh, kok bisa kena ini?" rintih si buta kesakitan. Hal ini membuat si buta kelabakan. Ia pun segera beranjak pergi mencari tempat lain untuk bersembunyi. Akan tetapi Abu Nawas yang berpura-pura buta mengikuti si buta itu kemanapun ia pergi. Setelah dekat, Abu Nawas kembali memohon kepada Tuhan.
Ya Allah, semoga orang yang mengambil uangku kepalanya terkena lemparan batu ini. Tak lama kemudian terdengar lagi suara kesakitan dari si buta. Aduh, kok kena lagi? Sambil memegangi kepalanya yang benjol. Si buta pun menjadi panik dan heran kenapa doa temannya itu selalu terkabul. Ah, mungkin hanya kebetulan saja, ujar si buta menghibur diri. Lalu ia menghindar lagi dan terus menghindar, tetapi Abu Nawas tetap mengikutinya. Secara berturut-turut Abu Nawas berdoa lagi sambil melakukan lemparan beruntun kepada si buta dan selalu tepat mengenai kepalanya. Setelah terkena lemparan batu beruntun, si buta berpikir, mengapa semua batu yang dilempar kawannya itu selalu tepat mengenainya dan semuanya kena di kepala? Ia pun mulai curiga. Lama berpikir, akhirnya ia mencoba untuk mengenali suara orang yang tadi bersamanya itu. Barulah ia tersadar bahwa orang yang bersamanya adalah Abu Nawas yang mencoba mempermainkannya. Antara marah dan was-was, si buta berkata, "Kamu Abu Nawas ya? Kamu hanya pura-pura buta untuk mempermainkanku. Ambillah kantong uangmu ini." Akhirnya si buta itu menyerahkan kantong itu kepada Abu Nawas. Si buta jadi menyesal dan malu dengan perilakunya. Sementara Abu Nawas sendiri pulang sambil tersenyum kegelian. Ia puas karena dapat membuktikan bahwa orang buta dapat juga berbuat dosa. Kisah selanjutnya. Sebelumnya telah diceritakan bahwa ulama sufi yang bernama Bahlul adalah kerabat dekat daripada Khalifah Harun ar-Rasyid. Dan ia dulunya adalah seorang pejabat istana yang sangat alim dan jujur. Adapun dia bertingkah pura-pura gila hanyalah semata-mata untuk melindungi dirinya supaya terhindar dari ancaman pembunuhan oleh pihak penguasa kerajaan yang tidak suka dengan kejujurannya. Meski demikian, Bahlul tetap mengkritik kebijakan kerajaan dengan caranya yang unik tapi sangat tajam. Berikut akan saya ceritakan beberapa kisah lucu tentang Bahlul. Bahlul dan makanan Baginda Raja. Suatu hari, Baginda Raja perintahkan pelayan kerajaan untuk mengirimi Bahlul makanan. Setelah dicari ke sana kemari, ternyata Bahlul sedang duduk di samping reruntuhan bangunan. "Hai Bahlul, ini ada kiriman hidangan istimewa untukmu," kata si pelayan. "Dari siapa makanan itu?" tanya Bahlul. "Dari Baginda Raja," jawab si pelayan. Bahlul lalu menerima hidangan tersebut. Akan tetapi ia segera memberikannya kepada anjing yang kebetulan ada di situ. Melihat hal tersebut, si pelayan pun seketika terkejut. "Hei Bahlul, kenapa kau berikan makanan dari Baginda kepada anjing?" hardik si pelayan. Tapi dengan entengnya Bahlul membalas, "Hei pelayan, diamlah. Bila anjing ini tahu kalau makanan tersebut dari Baginda Raja, maka ia juga tidak akan mau memakannya." Bahlul dan pedagang. Suatu hari, seorang pedagang dari Baghdad menemui Bahlul untuk meminta nasihat. "Wahai Tuan Bahlul, berilah aku saran usaha apa yang harus aku jalankan supaya aku bisa memperoleh keuntungan yang banyak," tanya si pedagang. "Belilah kapas dan besi lalu jual ke pasar," jawab Bahlul. Pedagang itu pun lalu pergi dan melakukan apa yang diperintahkan Bahlul. Ia membeli kapas dan besi dalam jumlah yang banyak. Setelah beberapa bulan, si pedagang menjual kembali barang-barang tersebut dan memperoleh keuntungan yang banyak. Ketika semua barang dagangannya laku terjual habis, si pedagang kembali menemui Bahlul untuk kembali meminta saran kepadanya. "Wahai Bahlul gila, menurutmu kali ini barang apa yang harus aku beli supaya keuntunganku lebih banyak?" tanya si pedagang. "Beli bawang dan semangka," jawab Bahlul.
Pedagang itu pun menuruti saran Bahlul. Ia membeli bawang dan semangka dalam jumlah yang cukup banyak. Beberapa hari kemudian, bawang dan semangka yang dibelinya semuanya menjadi busuk, sehingga ia mengalami banyak kerugian. Dengan penuh kecewa dan emosi, si pedagang mendatangi Bahlul. "Hai Bahlul, ketika aku minta nasihat padamu pertama kali, kau menyarankan untuk beli kapas dan besi, dan saat itu memang aku memperoleh keuntungan yang banyak. Tetapi ketika aku minta saran untuk yang kedua kali, kamu malah membuatku bangkrut. Harta kekayaanku habis karena saranmu," kata si pedagang menahan emosi. "Hai pedagang, dengar ya. Pertama kali kau menyapaku, kau menyebutku Tuan Bahlul. Karena kau menyapaku sebagai orang yang cerdas, maka aku memberi saran padamu dengan kebijakanku. Sementara saat kau minta saran kedua kalinya, kau memanggilku dengan panggilan Bahlul gila, maka aku memberimu saran layaknya orang gila," kata Bahlul menjelaskan. Si pedagang pun merasa malu atas perbuatannya dan membenarkan jawaban Bahlul. Bahlul diminta kritik Baginda Raja. Suatu hari saat Bahlul diajak ke istana, Baginda Raja berkata kepadanya, "Wahai Bahlul, kritiklah aku," pinta Baginda Raja. "Hai Harun, jika kamu berada di tengah-tengah gurun, di mana di tempat itu tak ada air setetes pun, sementara kamu sedang kehausan dan mendekati kematian, apa yang akan kau berikan untuk mendapatkan seteguk air?" tanya Bahlul. "Aku akan memberikan dinar dan emas yang banyak," jawab Baginda Raja. "Tapi bagaimana jika orang yang mempunyai air tidak mau menukarnya dengan dinar dan emasmu? Lalu apa yang akan kau tawarkan?" tanya Bahlul kembali. "Aku akan memberikan separuh dari kerajaanku," jawab Baginda Raja. "Baik, setelah kau minum air itu, lalu kau terserang penyakit, tidak bisa buang air kecil. Apa yang akan kau tawarkan kepada satu-satunya orang yang bisa menyembuhkan penyakitmu?" tanya Bahlul. "Aku akan berikan sisa separuh kerajaanku," jawab Baginda Raja. "Wahai Harun, ketahuilah, maka jangan kau anggap penting kerajaan dan semua harta kekayaanmu, karena semua itu tidak lebih berharga dibandingkan dengan seteguk air. Apakah tidak sepatutnya engkau berbuat baik kepada makhluk-makhluk Allah?" kata Bahlul menasehati. Bahlul dan budak yang takut laut. Ketika Bahlul sedang bepergian menaiki kapal perahu, ada seorang pedagang bersama budaknya ikut serta naik ke atas kapal. Saat perahu mulai menyeberang ke tengah lautan, budak itu mulai menangis karena ketakutan. Akibat gerakan kapal yang terguncang oleh ombak, semakin lama tangisan si budak semakin keras, sehingga membuat orang-orang yang ada di kapal merasa terganggu, termasuk Bahlul sendiri. Si pedagang sudah berusaha membujuk agar budaknya diam tak menangis. Begitu pula dengan orang-orang yang ada di kapal, mereka juga membujuk si budak agar diam. Akan tetapi tangisan si budak malah semakin keras. Tak tahan dengan tangisan budak yang mengganggu, akhirnya Bahlul meminta izin kepada si pedagang untuk membuat budak diam. Pedagang itu pun mengizinkannya. Maka dengan segera Bahlul memberikan perintah orang-orang untuk melemparkan budak itu ke laut. Perintahnya pun dilaksanakan. Ketika budak itu hampir meninggal, Bahlul langsung menyelamatkannya dengan membawanya kembali ke atas kapal. Setelah itu, si budak langsung duduk di sudut kapal dan tak lagi teriak menangis. Si budak akhirnya terdiam dengan wajah ketakutan. Badannya gemetaran dan menggigil karena kedinginan. Para penumpang lantas bertanya kepada Bahlul, kenapa tindakannya bisa membuat si budak terdiam. Begini kawan-kawan, ketika budak ini dilempar ke laut,
ia baru menyadari betapa nyamannya kapal ini, jawab Bahlul memberitahu. Spontan mereka pun tertawa dan juga membenarkan ucapan Bahlul. Bahlul dan pejabat yang sombong. Suatu kali, Bahlul diajak Baginda Raja duduk bersama para pejabat kerajaan di sebuah aula istana yang besar. Dari sekian orang yang hadir, hanya Bahlul yang bukan seorang pejabat istana. Tiba-tiba salah satu pejabat berceletuk kepada Bahlul dengan tujuan ingin menertawakannya. "Hai Bahlul gila, tahukah engkau, sekarang engkau diangkat Baginda Raja menjadi amir dan menjadi pemimpinnya para anjing, ayam, dan babi," kata pejabat sambil tertawa. Tapi dengan mudahnya Bahlul membalas ejekan tersebut. "Maka dari itu mulai sekarang kau jangan melanggar perintahku. Kau harus taat kepadaku karena sekarang kau telah menjadi bawahanku." Seketika Baginda Raja beserta pejabat istana yang lain tertawa terpingkal-pingkal dengan perkataan Bahlul. Dan pejabat itu pun menjadi kapok dan malu, tak berani lagi meledek Bahlul. Kisah selanjutnya. Dahulu negeri Babilonia atau yang sekarang dikenal dengan negeri Irak dipimpin oleh raja yang sangat kejam. Ia adalah Raja Nebukadnezar. Beda dengan Raja Fir'aun, kalau dia hanya menguasai wilayah Mesir, sedangkan Raja Nebukadnezar menguasai hampir seluruh dunia. Dialah satu-satunya raja yang pernah menghabisi jutaan kaum Bani Israel dan mengusir mereka dari tanah Palestina. Kisah ini bermula ketika kaum Bani Israel kembali pada kesesatannya. Mereka tak lagi menjalankan ajaran tauhid yang pernah didakwahkan nabi-nabi terdahulu. Perbuatan maksiat semakin merajalela dan menyembah kepada berhala kembali mereka lakukan. Kemudian Allah mengutus Nabi Armia untuk menyadarkan kaum Bani Israel agar kembali ke jalan yang benar. Dakwah Nabi Armia langsung mendapat penolakan dan pertentangan. Bahkan ia mendapat ancaman pembunuhan. Namun ia tak gentar menghadapinya demi menjalankan perintah Allah. Pada suatu ketika Allah memberi wahyu kepada Nabi Armia bahwa akan ada serangan musuh yang bisa menghancurkan Bani Israel. Dan satu-satunya jalan agar bisa selamat adalah kembali menyembah Allah dan meminta pertolongan agar diberi kemenangan melawan pasukan musuh. Kemudian Nabi Armia segera mengabarkan kabar tersebut kepada seluruh kaum Bani Israel. Bukannya takut dengan peringatan itu, mereka malah mencemoohnya dan menganggapnya gila. Karena sudah muak dengan dakwah Nabi Armia, mereka lalu memasukkannya ke dalam penjara. Beberapa hari kemudian, apa yang dikatakan Nabi Armia jadi kenyataan. Raja Nebukadnezar dengan ribuan pasukannya datang menyerang dan membunuh kaum Bani Israel dengan kekuatan yang sangat besar. Akibat serangan tersebut, ratusan ribu kaum Bani Israel meregang nyawa. Sepertiga penduduk dibunuh dengan kejam. Sepertiga penduduk ditawan sebagai budak. Tempat ibadah Baitul Maqdis dihancurkan. Anak-anak kecil dari para pejabat tinggi dijadikan budak. Begitu pula dengan putri-putri raja. Mereka semua digiring oleh pasukan Nebukadnezar dan menjadikannya sebagai tawanan. Jumlah tawanan dari keluarga kerajaan mencapai sebanyak 90.000 orang. Dari keturunan keluarga Nabi Daud sejumlah 7.000 orang. Dan dari keturunan nabi-nabi yang lain seperti Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, dan lain-lain jumlahnya lebih dari 50.000 orang. Penyerangan yang dilakukan Raja Nebukadnezar dalam kurun waktu yang cukup lama. Kala itu hukum yang berlaku di tengah-tengah kaum Bani Israel adalah hukum jahiliyah, yaitu hukum yang diberlakukan dengan penuh kekejaman dan kezaliman.
Orang-orang yang sudah tua, anak-anak, dan orang-orang yang lemah dibiarkan terlantar. Raja Nebukadnezar dan pasukannya menunggang kuda sambil menginjak-injak jasad penduduk yang telah dibunuh dengan penuh kekejaman. Anak-anak dan kaum wanita digiring ke pasar-pasar tanpa mengenal ampun dan belas kasihan, meskipun mereka semua sudah tampak kelelahan. Pembunuhan secara sadis pun terjadi di mana-mana. Benteng-benteng dan tempat ibadah dirusak dan dirobohkan. Kitab Taurat dibakar. Kemudian Raja Nebukadnezar dan pasukannya menjarah semua harta benda dan makanan untuk dibawa pulang ke Babilonia. Tapi sebelum ia meninggalkan Palestina, salah satu panglima perangnya memberitahu bahwa kaum Bani Israel yang ia serang ada nabi utusan Allah yang telah memperingatkan mereka tentang kedatangan dirinya dan pasukannya yang melakukan penyerangan kepada mereka. Tetapi mereka mendustai nabinya itu, bahkan mereka mengintimidasi, memukul dan menjebloskannya ke dalam penjara. Mendengar informasi tersebut, Raja Nebukadnezar segera perintahkan agar Nabi Armia dibebaskan dari penjara. Kemudian dihadapkanlah Nabi Armia dengan Raja Nebukadnezar. Apakah kau telah memperingatkan kaummu itu tentang bencana yang akan menimpa mereka? Tanya Raja Nebukadnezar. Iya, Allah telah mengutus aku kepada mereka, tetapi mereka mendustaiku, jawab Nabi Armia. Apakah mereka mendustaimu, memukulmu dan menjebloskanmu ke penjara? Tanya Raja Nebukadnezar kembali. Iya, mereka melakukan hal itu kepadaku, jawab Nabi Armia. Seburuk-buruk kaum adalah kaum yang mendustai nabi mereka dan mendustai risalah Tuhan mereka, kata Nebukadnezar. Maukah engkau ikut denganku? Aku akan memuliakan dirimu dan memenuhi segala keperluanmu, ajak Nebukadnezar. Atau jika engkau lebih suka menetap di negerimu, maka aku sungguh-sungguh akan menjamin keamanan dirimu, kata Nebukadnezar melanjutkan. Nabi Armia membalas, aku senantiasa berada dalam perlindungan Allah selama aku tidak menyimpang dari ajarannya sesaat pun. Seandainya Bani Israel tidak menyimpang dari ajarannya, niscaya mereka tidak takut kepadamu dan kepada yang lainnya, dan engkau tidak akan dapat menguasai mereka. Setelah mendengar jawaban Nabi Armia, Raja Nebukadnezar dan seluruh pasukannya akhirnya meninggalkan negeri Palestina. Wallahu a'lam bishawab. Kisah sahabat Nabi Khalid bin Walid. Sahabat Nabi Muhammad SAW yang satu ini tersohor sebagai panglima perang pada masanya. Ia juga terkenal karena tak pernah kalah dalam peperangan yang ia pimpin, sehingga tak heran jika ia mendapat gelar pedang Allah yang terhunus atau Saifullah al-Maslul. Selain menjadi panglima perang tertinggi, ia pun juga menjadi juru tulisnya Rasulullah SAW dan mendapat gelar Abu Sulaiman. Khalid bin Walid, sahabat Nabi yang menaklukkan Romawi dan Persia ini, ternyata memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh panglima lainnya. Ia mampu menyatukan wilayah Arabia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Tak hanya itu, kelihayan Khalid bin Walid pun bisa dirasakan saat membangun perpolitikan yang bersatu dalam bentuk kekhalifahan. Hal lainnya dari Khalid bin Walid adalah ia merupakan sosok panglima tertinggi satu-satunya pada zaman Rasulullah SAW dan para penerusnya. Khalid bin Walid memiliki kehebatan dan keberanian di medan perang. Ia pernah memimpin pasukan Quraisy saat perang Uhud. Saat itu ia belum masuk Islam dan masih menjadi panglima pasukan berkuda kaum Quraisy.
dan berhasil mengalahkan pasukan kaum muslimin. Saat perang Uhud, strategi yang digunakan Khalid bin Walid adalah memanfaatkan kelemahan kaum muslimin. Saat perang Uhud, memang kaum muslimin ini hilang fokus karena terlalu berlomba-lomba mengambil harta rampasan perang. Kaum muslimin menyangka bahwa mereka menang dan musuh telah kalah. Namun ternyata pasukan Khalid bin Walid yang masih tersisa malah menyerang balik secara mendadak dan berhasil mengalahkan pasukan kaum muslimin. Khalid bin Walid memiliki hubungan yang istimewa dengan Nabi Muhammad SAW. Meskipun awalnya menentang Islam, perjalanan hidup Khalid berubah secara drastis ketika beliau memeluk agama baru. Nabi Muhammad SAW mengakui perubahan besar karakter dan kebijaksanaan Khalid. Khalid bin Walid menjadi komandan yang sangat dihormati Nabi dan terlibat berbagai kampanye militer yang mengukuhkan kedudukannya sebagai salah satu sahabat terkemuka. Meski beberapa keputusan strategisnya menimbulkan beberapa kontroversi, Nabi Muhammad SAW selalu mempercayakan tugas-tugas penting kepadanya. Meskipun Khalid memiliki masa lalu sebagai musuh Islam, Nabi Muhammad menunjukkan sikap pemahaman dan kasih sayang. Beliau tidak hanya menerima taubat Khalid, tetapi juga memberinya tanggung jawab penting dalam menyebarkan Islam. Berikut adalah pertempuran-pertempuran yang dimenangkan oleh Khalid bin Walid. Pertama, pertempuran Uhud. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa Khalid bin Walid memainkan peran penting dalam pertempuran Uhud pada tahun 625 Masehi. Kehadiran Khalid di medan perang membuat situasi menjadi semakin sulit bagi umat muslim. Keterampilan strategisnya sangat diakui, dan peran ini memperlihatkan kecerdasan dan keahliannya sebagai panglima perang. Kedua, pertempuran Mu'tah. Khalid bin Walid juga terlibat dalam pertempuran Mu'tah pada tahun 629 Masehi. Dalam pertempuran ini, 3 komandan muslim gugur dan Khalid diangkat sebagai panglima perang untuk melanjutkan pertempuran. Meskipun kondisinya sulit, Khalid berhasil mengelola pengunduran diri yang terorganisir. Ketiga, pertempuran Khaybar. Salah satu kemenangan terbesar Islam di masa Khalid adalah dalam pertempuran Khaybar. Keberhasilan dalam menaklukkan benteng-benteng Yahudi di Khaybar menjadi puncak dari strategi militer yang cemerlang. Keempat, pertempuran Mau'tah. Di pertempuran Mau'tah, Khalid kembali menunjukkan ketangguhannya sebagai panglima perang. Kepemimpinan dan taktik militer yang brilian membuatnya diakui oleh musuh sebagai pedang Allah. Kelima, Fathul Makkah. Salah satu momen penting dalam sejarah Islam adalah Fathul Makkah pada tahun 630 Masehi. Khalid bin Walid memainkan peran sentral dalam penaklukan ini. Rasulullah SAW memberinya tanggung jawab untuk memasuki Mekah dengan kondisi tertentu agar berlangsung tanpa pertumpahan darah. Prestasi Khalid bin Walid dalam hal peperangan berlanjut hingga masa kekhalifahan Abu Bakar. Saat itu Khalid diberi tugas oleh Abu Bakar untuk memperluas wilayah Islam dan merontokkan pasukan Romawi serta Persia. Kemampuan Khalid bin Walid dalam memimpin peperangan memang tidak bisa diragukan lagi. Ia lihai, cerdik, dan penuh strategi. Meski ia hebat di medan perang, Khalid bin Walid tidak merasa sombong. Ia tetap rendah hati meskipun di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Khalid bin Walid pernah diberhentikan posisinya agar tidak didewakan oleh rakyat karena kehebatannya. Khalid tetap berhati lapang dan ikhlas.
ia tetap menerima keputusan dari sang khalifah dengan sepenuh hati dan tetap berperan dalam memberikan nasihat dan membagikan pengalaman berharga dalam mengelola wilayah yang baru ditaklukkan. Namun kehidupan Khalid bin Walid berakhir pada tahun 642 Masehi. Meskipun kematian beliau merupakan kehilangan besar bagi umat Islam, warisan dan jasa-jasanya terus diingat dan dihormati hingga hari ini. Ada beberapa hikmah dan pembelajaran dari seorang panglima besar Khalid bin Walid. Taubat yang diterima. Khalid bin Walid adalah contoh nyata bahwa tobat sejati dapat mengubah hidup seseorang. Meskipun awalnya berada di pihak yang melawan Islam, taubatnya menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam. Ia mengajarkan kita bahwa setiap individu seberat apapun dosanya selalu memiliki kesempatan untuk bertaubat dan mendekatkan diri kepada Allah. Ketegasan dalam keislaman. Khalid bin Walid menunjukkan ketegasan dalam mengamalkan ajaran Islam. Setelah memeluk agama baru, keberanian dan keteguhan hatinya menjadi inspirasi bagi umat Islam untuk mempertahankan keimanan mereka, meskipun dihadapkan cobaan dan rintangan. Ketajaman strategi militer. Sebagai panglima perang ulung, Khalid bin Walid menunjukkan keahlian strategi dalam medan perang. Pembelajaran dari taktiknya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menghadapi tantangan dan menyelesaikan masalah dengan bijak. Ketangguhan menghadapi rintangan hidupnya yang penuh rintangan mengajarkan kita untuk tidak menyerah di hadapan ujian hidup. Khalid terus menghadapi dan mengatasi berbagai cobaan dengan ketangguhan dan keyakinan kepada Allah. Sebagaimana Khalid bin Walid yang mengabdikan hidupnya untuk perjuangan Islam, mari kita terinspirasi untuk berbuat baik kepada sesama. Salah satu cara yang sangat bermakna adalah dengan bersedekah. Dengan bersedekah, kita tidak hanya mengikuti jejak sahabat yang mulia, tetapi juga memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Mari kita bersama-sama menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik melalui tindakan nyata. Bersedekahlah, karena setiap kontribusi kita akan menjadi amal jariah yang membawa berkah untuk kita dan orang lain. Kisah sahabat Nabi Uwais Al-Qarni. Kali ini kita akan mendengarkan cerita tentang seorang pemuda yang sangat istimewa di mata Rasulullah. Uwais Al-Qarni, seorang pemuda yang tinggal di kota Yaman. Ia mempunyai penyakit sopak. Karena penyakit itulah tubuhnya menjadi belang-belang. Walaupun cacat, tapi ia adalah pemuda yang soleh dan sangat berbakti kepada ibunya, seorang wanita tua yang lumpuh. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan. Ibunya pernah berpesan, karena ibunya sudah merasa berat dengan fisiknya, ia ingin sekali menunaikan ibadah haji sebelum dipanggil sang kuasa. Mendengar pesan dari ibunya, Uwais termenung. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang tandus yang panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Lantas bagaimana hal itu dilakukan Uwais yang sangat miskin dan tidak memiliki kendaraan? Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian dibelilah seekor anak lembu. Uwais membuatkan kandang di puncak bukit. Ternyata setiap pagi ia bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Walhasil, orang-orang yang melihat ulah Uwais tersebut meneriakinya gila. Ya,
banyak orang yang menganggap aneh apa yang dilakukannya tersebut. Tak pernah ada hari yang terlewatkan. Ia menggendong lembu naik turun bukit. Makin hari anak lembu itu makin besar, dan makin besar pula tenaga yang diperlukan Uwais. Tetapi karena latihan setiap hari, anak lembu yang membesar itu tak terasa lagi. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah pada musim haji. Lembu Uwais telah mencapai berat 100 kilo. Begitu juga dengan otot Uwais yang semakin kuat. Ia menjadi bertenaga untuk mengangkat barang. Taulah sekarang orang-orang apa maksud Uwais menggendong lembu setiap hari. Ya, ternyata ia sedang latihan untuk menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais kepada ibunya itu. Ia rela menempuh perjalanan yang sangat jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya wukuf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata ketika telah melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa. Di dalam doa, Uwais meminta pengampunan untuk dosa sang ibu. Mendengar itu, sang ibu heran dan menanyakan kenapa Uwais tidak berdoa untuk pengampunan dirinya sendiri. Apa jawaban Uwais? Sungguh menggetarkan hati. Ia berkata bahwa cukuplah dosa ibunya yang diampuni, sehingga beliau bisa masuk surga. Dan sudah cukup ridho dari ibunya yang akan membawanya masuk surga. Itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia untuknya. Uwais ketika itu juga sembuh dari penyakit sopaknya. Hanya tertinggal bulatan putih di tangannya. Lalu, untuk apa bulatan putih disisakan di tangannya tersebut? Itulah tanda untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, dua sahabat Rasulullah, untuk mengenali Uwais. Beliau berdua sengaja mencari di sekitar Ka'bah, karena Rasulullah pernah berpesan, "Di zaman kalian nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Kalian berdua pergilah dan cari dia. Dia akan datang dari arah Yaman. Dia dibesarkan di Yaman." Uwais Al-Qarni pergi ke Madinah setelah menempuh perjalanan yang jauh. Akhirnya Uwais Al-Qarni sampai juga di kota Madinah. Segera ia mencari rumah Nabi Muhammad SAW. Setelah ia menemukan rumah Nabi, diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Keluarlah seseorang seraya membalas salamnya. Segera saja Uwais Al-Qarni menanyakan Nabi yang ingin dijumpainya. Namun ternyata Nabi tidak berada di rumahnya. Beliau sedang berada di medan pertempuran. Uwais Al-Qarni hanya dapat bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad. Betapa kecewanya hati Uwais. Dari jauh ia datang untuk berjumpa langsung dengan Nabi, tetapi Nabi tidak dapat dijumpainya. Dalam hati Uwais Al-Qarni bergejolak. Perasaan ingin menunggu kedatangan Nabi dari medan perang. Tapi kapankah Nabi pulang? Sedangkan masih terngiang di telinganya pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan itu, agar ia cepat pulang ke Yaman. Akhirnya karena ketaatannya kepada ibunya, pesan ibunya mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Nabi. Karena hal itu tidak mungkin,
Uwais Al-Qarni dengan terpaksa pamit kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk segera pulang kembali ke Yaman. Dia hanya menitipkan salamnya untuk Nabi. Setelah itu, Uwais pun segera berangkat pulang, mengayunkan langkahnya dengan perasaan amat sedih dan terharu. Peperangan telah usai dan Nabi Muhammad pulang menuju Madinah. Sesampainya di rumah, Nabi menanyakan kepada Aisyah tentang orang yang mencarinya. Nabi mengatakan bahwa Uwais adalah anak yang taat kepada ibunya. Ia adalah seorang penghuni langit. Mendengar perkataan Nabi, Aisyah dan para sahabatnya tertegun. Menurut keterangan Aisyah, memang benar ada yang mencari Nabi dan segera pulang ke Yaman. Karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan, sehingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Nabi Muhammad melanjutkan keterangannya tentang Uwais Al-Qarni, seorang penghuni langit itu kepada sahabatnya. Kalau kalian ingin berjumpa dengannya, perhatikanlah. Ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya. Sesudah itu, Nabi memandang kepada Ali bin Abu Thalib dan Umar bin Khattab seraya bersabda, "Suatu ketika, apabila kalian bertemu dengannya, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi." Waktu terus berganti dan Nabi Muhammad SAW kemudian wafat. Kekhalifahan Abu Bakar pun telah digantikan pula oleh Umar bin Khattab. Suatu ketika, Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi tentang Uwais Al-Qarni. Beliau segera mengingatkan kembali sabda Nabi itu kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Sejak saat itu, setiap ada kafilah yang datang dari Yaman, Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni, si fakir yang tak punya apa-apa itu, yang kerjanya hanya mengembalakan domba dan unta setiap hari. Mengapa Khalifah Umar dan sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib selalu menanyakannya? Rombongan kafilah dari Yaman menuju Syam silih berganti, membawa barang dagangan mereka. Suatu ketika, Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu pun tiba di kota Madinah. Melihat ada rombongan kafilah yang baru datang dari Yaman, segera Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib mendatangi mereka dan menanyakan, apakah Uwais Al-Qarni turut bersama mereka? Rombongan kafilah itu mengatakan bahwa Uwais ada bersama mereka. Dia sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib segera pergi menjumpai Uwais Al-Qarni. Sesampainya di kemah tempat Uwais Al-Qarni berada, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib memberikan salam. Tetapi rupanya Uwais sedang sholat. Setelah mengakhiri sholatnya dengan salam, Uwais segera menjawab salam Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Sambil mendekati kedua sahabat Nabi tersebut dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sewaktu berjabatan, Khalifah dengan segera membalikkan telapak tangan Uwais. Seperti yang pernah dikatakan Nabi, memang benar, tampaklah tanda putih di telapak tangan Uwais Al-Qarni. Wajah Uwais nampak bercahaya. Benarlah seperti sabda Nabi, bahwa ia adalah penghuni langit. Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib menanyakan namanya. Dalam pembicaraan mereka, diketahuilah bahwa ibu Uwais telah meninggal dunia.
Itulah sebabnya ia baru dapat turut bersama rombongan kafilah dagang saat itu. Akhirnya Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib memohon agar Uwais membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Uwais enggan dan dia berkata kepada Khalifah bahwa seharusnya dialah yang meminta doa kepada mereka. Mendengar perkataan Uwais, Khalifah berkata bahwa ia meminta doa istighfar kepada Uwais karena dipesankan oleh Rasulullah sebelum wafat. Karena desakan kedua sahabat ini, Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkat tangan, berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu, Khalifah Umar berjanji akan menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais untuk jaminan hidupnya. Segera saja Uwais menolak dengan mengatakan bahwa ia hanya ingin cukup menjadi hamba yang fakir dan tidak diketahui orang. Banyak terjadi fenomena ketika Uwais Al-Qarni wafat beberapa tahun kemudian. Ketika Uwais Al-Qarni berpulang ke rahmatullah, anehnya pada saat dia akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang berebut ingin memandikannya. Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafani, di sana pun sudah ada orang-orang yang sudah menunggu untuk mengkafaninya. Demikian pula ketika orang pergi hendak menggali kuburannya, di sana ternyata sudah ada orang-orang menggali kuburnya hingga selesai. Ketika usungan dibawa ke pekuburannya, luar biasa banyaknya orang yang berebutan untuk mengusungnya. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang amat mengherankan. Sedemikian banyaknya orang yang tak dikenal berdatangan untuk mengurus jenazah dan memakamkannya. Padahal Uwais Al-Qarni adalah seorang yang fakir yang tidak dihiraukan orang. Sejak ia dimandikan sampai ketika jenazahnya hendak diturunkan ke dalam kubur, di situ selalu ada orang-orang yang telah siap melaksanakannya terlebih dahulu. Penduduk kota Yaman tercengang. Mereka saling bertanya-tanya, siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang mereka kenal hanyalah seorang fakir yang tak memiliki apa-apa, yang kerjanya sehari-hari hanyalah sebagai penggembala domba dan unta, tapi ketika hari wafatnya menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tak pernah mereka kenal. Mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya. Agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Berita meninggalnya Uwais Al-Qarni dan keanehan-keanehan yang terjadi ketika wafatnya telah tersebar kemana-mana. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahuinya, siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Selama ini tidak ada orang yang mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni, disebabkan permintaan Uwais Al-Qarni sendiri kepada Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib agar merahasiakan tentang dirinya. Barulah di hari wafatnya mereka mendengar sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi, bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit. Begitulah Uwais Al-Qarni, sosok yang sangat berbakti kepada orang tua. Lolos dari fitnah Abu Jahil. Dikisahkan, suatu hari Abu Jahil dan kawannya kedapatan mabuk minuman keras di pinggir jalan. Beberapa prajurit kerajaan langsung menangkapnya dan dibawa ke hadapan Baginda Raja. Abu Nawas yang kebetulan melintas di tempat itu juga ikut ditangkap oleh pengawal kerajaan. Mereka mengira Abu Nawas itu bagian dari tongkrongan Abu Jahil.
"Hei, ada apa ini? Kenapa saya tiba-tiba ditangkap?" protes Abu Nawas. "Sudah, pokoknya kamu harus ikut kami. Kalau kamu mau membela diri, silahkan katakan di pengadilan," jawab si pengawal. Singkat cerita, ketiganya pun dibawa ke istana dan dihadapkan kepada Baginda Raja. Melihat pengawalnya menangkap Abu Jahil dan kawannya juga Abu Nawas, membuat Baginda Raja terkejut. "Hei pengawal, kenapa kalian menangkap mereka?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, mereka bertiga telah melakukan kesalahan Paduka," jawab para pengawal. "Kesalahan? Kesalahan apa yang mereka lakukan?" tanya Baginda Raja kembali. "Kami mendapati mereka sedang mabuk-mabukan di pinggir jalan Paduka, lalu kami langsung menangkapnya dan membawanya kemari," jawab para pengawal. "Oh, kalau gitu kita bawa mereka ke ruang pengadilan," balas Baginda Raja. Setelah di ruang pengadilan, ketiga orang ini ditanya oleh Baginda Raja. "Apa benar yang dikatakan pengawalku, kalian bertiga kedapatan mabuk minuman keras?" Dengan wajah ketakutan, Abu Jahil berkata, Benar Paduka yang mulia," jawab Abu Jahil. "Kamu juga Abu Nawas, kenapa kamu selalu saja bikin masalah?" tanya Baginda Raja. Mendengar itu, Abu Nawas tak terima dengan tuduhan tersebut. "Ampun Paduka yang mulia, Abu Jahil dan kawannya memang mabuk-mabukan, tapi saya tidak bersama mereka. Jadi waktu itu saya hanya kebetulan melintas di tempat itu Paduka, tapi saya malah ikut ditangkap," kata Abu Nawas membela diri. Untuk membuktikan ucapan Abu Nawas, Baginda Raja lalu mendekati mereka bertiga. Seketika Baginda Raja mencium bau aroma minuman keras dari mulut Abu Jahil dan kawannya. Sedangkan mulut Abu Nawas malah tercium bau jengkol. "Dari kalian bertiga, hanya Abu Nawaslah yang tidak bau minuman keras. Jadi Abu Nawas saya bebaskan," tutur Baginda Raja. Abu Jahil yang memang tak suka dengan Abu Nawas, tak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk memfitnah Abu Nawas. Ia ingin supaya Abu Nawas juga ikut dihukum serta bersamanya. "Paduka yang mulia, Abu Nawas memang tidak ikut minum, tapi dialah yang membelikan kami minuman keras Paduka," kata Abu Jahil. "Woi Abu Jahil, kamu jangan fitnah," teriak Abu Nawas emosi. "Kalau Paduka tidak percaya, tanya saja sama kawanku ini," timpal Abu Jahil sambil memberi kode kepada kawannya supaya mengiyakan ucapannya. "Benar Paduka yang mulia, Abu Nawas yang membelikan kami minuman keras," timpal kawan Abu Jahil. "Kalian berdua sekongkol untuk memfitnah aku ya?" bentak Abu Nawas bertambah emosi. Melihat perdebatan mereka bertiga, Baginda Raja pun melerainya. Sudah. Hei Abu Nawas, apa benar yang dikatakan Abu Jahil?" tanya Baginda Raja. "Demi Allah Paduka yang mulia, yang dikatakan Abu Jahil itu fitnah," jawab Abu Nawas. Mendengar pembelaan Abu Nawas tersebut, Baginda Raja percaya betul bahwa Abu Nawas memang tidak bersalah. Tapi untuk kali ini Baginda Raja berpura-pura tidak tahu. Beliau sengaja ingin menguji Abu Nawas. Bagaimana caranya ia bisa lolos dari hukuman yang akan ia hadapi. "Hei Abu Nawas, kamu itu gak bisa mengelak, karena mereka berdua telah bersaksi bahwa kamulah yang membelikan mereka minuman keras. Maka dari itu kamu juga harus ikut dihukum," kata Baginda Raja memutuskan. Mendengar keputusan tersebut, Abu Jahil girang bukan kepalang.
Rasain kamu Abu Nawas, kamu akan merasakan hukuman seperti kami, kata Abu Jahil dalam hati. Baginda Raja lalu memberikan hukuman masing-masing 50 cambukan di punggung. Sementara Abu Nawas hanya bisa pasrah atas hukuman yang akan ia terima. Sebelum kalian bertiga dihukum, masing-masing dari kalian saya beri satu permintaan. Silahkan sebutkan permintaan kalian, ucap Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, saya minta punggung belakang saya diikat satu bantal, pinta kawan Abu Jahil. Baik, saya turuti permintaanmu. Saya akan bawakan 3 bantal untuk kalian bertiga, balas Baginda Raja. Maka diikatlah satu bantal di punggungnya kawan Abu Jahil, dan hukuman pun mulai dilaksanakan. Karena saking kerasnya cambukan, baru 10 kali tali terlepas bersama bantalnya. Punggung kawan Abu Jahil menjadi sasaran cambukan selanjutnya. Ia pun berteriak kesakitan dan akhirnya pingsan setelah 50 kali cambukan. Kini giliran Abu Jahil yang akan mendapatkan hukuman. Sejenak Abu Jahil terdiam. Aku akan minta 2 bantal sekaligus supaya Abu Nawas tidak kebagian, pikir Abu Jahil. Ampun Paduka yang mulia, saya minta punggung saya diikat 2 bantal dan harus diikat dengan kencang Paduka, pinta Abu Jahil. Baginda Raja pun mengabulkannya. Ketika hukumannya mulai dilaksanakan, Abu Jahil merasa senang karena tubuhnya tidak kesakitan dan tidak mengalami luka-luka. Hingga sampai 50 cambukan selesai, kedua bantal tersebut masih terikat dengan kencang di punggungnya. Hukuman untuk Abu Jahil pun berakhir. Ia tersenyum puas karena tidak merasakan sakit sama sekali. Dan sekarang giliran Abu Nawas. Ia juga ditawari satu permintaan oleh Baginda Raja. Apa permintaanmu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Awalnya ia ingin meminta punggungnya diikat bantal, tapi ketiga bantal tersebut sudah robek dan rusak. Namun tiba-tiba terlintas di benaknya sebuah ide yang konyol. Apapun permintaan saya, apakah Paduka akan mengabulkannya? Tanya Abu Nawas memastikan. Tentu saja aku akan mengabulkannya, asalkan kamu jangan minta dibebaskan dari hukuman, jawab Baginda Raja. Tapi Paduka, gimana kalau ternyata Abu Jahil tidak setuju dengan permintaanku? Tanya Abu Nawas kembali. Hei Abu Nawas, aku yang berhak menentukan, bukan Abu Jahil, tegas Baginda Raja. Mendengar perkataan Abu Nawas, dengan nada meledek Abu Jahil berkata, terserah kamu Abu Nawas, untuk apa aku protes? Kata Abu Jahil sambil tertawa. Nah, kamu dengar sendiri kan Abu Nawas, Abu Jahil tidak keberatan dengan permintaanmu, kata Baginda Raja. Sekarang sebutkan apa permintaanmu, tanya Baginda Raja melanjutkan. Saya minta Abu Jahil diikat dengan kencang di punggung saya Paduka, pinta Abu Nawas. Mendengar itu Abu Jahil terkejut bukan main. Apa-apaan kau Abu Nawas? Saya gak mau, teriak Abu Jahil yang tiba-tiba emosi. Abu Jahil, akulah yang berhak menentukan. Dan sesuai janjiku, apapun permintaan Abu Nawas akan aku kabulkan, bentak Baginda Raja. Akhirnya dengan terpaksa Abu Jahil merelakan tubuhnya diikat di belakang punggung Abu Nawas. Saat hukuman mulai dilaksanakan, dari cambukan pertama sampai cambukan terakhir, Abu Jahil terus-terusan berteriak karena kesakitan. Dan setelah hukuman Abu Nawas berakhir, Abu Jahil terlihat pingsan.
Dan ketika tali ikatannya dilepas, Abu Jahil langsung jatuh tersungkur ke tanah. Sedangkan Abu Nawas masih tegap berdiri. Abu Nawas pun lalu pergi meninggalkan istana dengan wajah cengengesan. Sementara Baginda Raja memuji akan kecerdasan Abu Nawas. Sebab Abu Nawas bukan hanya bisa lolos dari hukuman, tapi ia juga bisa membuat Abu Jahil mendapatkan hukuman atas perbuatannya. Lomba memanah. Raja Harun ar-Rasyid tak henti-hentinya mengerjai Abu Nawas. Namun Abu Nawas selalu lolos dari perangkapnya. Yang ada malah Baginda Raja sendiri yang menanggung kekalahan. Kalaulah beradu otak, pasti Abu Nawas yang akan menang. Dan Raja tahu betul kecerdasan dan kecerdikan Abu Nawas. Namun Raja tak mau menyerah. Ia kembali hendak menguji kecerdasan dan kecerdikan Abu Nawas. Kali ini Raja Harun ar-Rasyid mempunyai ide untuk mengalahkan Abu Nawas, yaitu dengan mengajaknya lomba memanah. Karena lomba tersebut yang dibutuhkan adalah keahlian, bukan kecerdasan otak. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Aku akan menantangmu lomba memanah Abu Nawas. Apakah kamu berani? Tanya Baginda Raja. Tapi Paduka, saya kan tidak pandai memanah, jawab Abu Nawas. Itu jangan khawatir Abu Nawas, kalau kamu berhasil, kamu akan mendapatkan hadiah besar, rayu Baginda Raja. Mendengar iming-iming hadiah besar, membuat Abu Nawas tergiur. Baik Paduka, saya ikut, sahut Abu Nawas. Nah, gitu dong. Tapi lomba ini ada peraturannya Abu Nawas. Kamu hanya boleh memanah 1 kali dan harus tepat mengenai sasaran. Kalau kamu berhasil, kamu akan membawa hadiah besar. Tapi kalau kamu gagal, kamu harus pulang dengan jalan merangkak. Jelas Baginda Raja. Waduh, saya masuk perangkap sang raja. Sudah tahu kalau saya tak pandai memanah, tapi dipaksa ikut lomba memanah, batin Abu Nawas dalam hati. Di saat Abu Nawas kebingungan, Baginda Raja berkata, "Hei Abu Nawas, kenapa kamu malah bengong? Ada hadiah besar menantimu. Ayo kita mulai saja permainannya," ajak Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja dan Abu Nawas berjalan ke tengah lapangan. Giliran pertama adalah Baginda Raja. Ia mengambil busur dan anak panah. Dengan penuh perhitungan, Baginda Raja melesatkan anak panah. Bidikannya hampir tepat mengenai sasaran. Anak panah tersebut menancap di pinggir sasaran. Sekarang tibalah giliran Abu Nawas. Ia pun berpikir keras agar lepas dari jebakan sang raja. Dengan hati berdebar, Abu Nawas mengambil busur dan anak panah. Otaknya terus berputar mencari cara supaya dirinya tidak dipermalukan oleh sang raja. Akhirnya dengan memantapkan hati, Abu Nawas mulai membidik sasaran. Saat ia memanah, sudah bisa ditebak anak panah pun meleset jauh dari sasaran. Melihat itu Baginda Raja pun tertawa. "Kamu kalah Abu Nawas, aku yang menang," teriaknya kegirangan. Namun dengan kecerdikannya Abu Nawas berkata, "Tunggu dulu Paduka, itu tadi saya sedang mencontohkan gaya memanah Tuan Menteri," ujarnya.
Abu Nawas lalu kembali mengambil anak panah. Ia membidiknya dan mulai memanah untuk kedua kalinya. Namun anak panah masih juga melesat jauh dari sasaran. Tapi sebelum Baginda Raja berteriak kegirangan, Abu Nawas menyela duluan. "Demikianlah gaya Tuan Wali Kota memanah," sahutnya. Baginda Raja menjadi tidak sabar dengan aksi Abu Nawas. Ia pun berteriak, "Hei Abu Nawas, mana gaya memanahmu?" Dengan santainya Abu Nawas menjawab, "Tenang Paduka yang mulia, gaya memanah hamba tentu lebih baik daripada tadi." Abu Nawas lalu kembali mengambil sebuah anak panah. Ia membidik dan mulai memanah. Untuk ketiga kalinya, anak panahnya melesat makin jauh dari sasaran. Nah, itu tadi gaya Tuan Hakim memanah. Mendengar itu, Baginda Raja semakin emosi dibuatnya. "Wahai Abu Nawas, yang aku minta gaya memanahmu, bukan gaya memanah orang lain," bentak Baginda Raja. Abu Nawas nyaris putus asa, tapi tetap menunjukkan wajah lucunya. Ini adalah tembakannya untuk yang keempat. Abu Nawas mengambil anak panah dan mulai membidik. Beruntung baginya karena kali ini anak panah secara kebetulan melesat mengenai sasaran. Anak panah menancap di tengah-tengah sasaran. Sedangkan anak panah Baginda Raja hanya di pinggiran saja. Abu Nawas pun berteriak dengan sangat kencang, "Inilah gaya Abu Nawas memanah yang mulia. Nah, untuk itu saya tunggu hadiah dari Paduka," kata Abu Nawas kegirangan. Melihat kecerdikan Abu Nawas, sang raja pun tak henti-hentinya tertawa. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," kata Baginda Raja sambil menyerahkan hadiahnya. Dan berkat kecerdikan Abu Nawas, kesempatan memanah yang seharusnya hanya 1 kali bisa menjadi sampai 4 kali. Makam keramat misterius. Biasanya ketika ada sebuah makam keramat yang diziarahi banyak orang, dikarenakan di situ dikuburkan seorang yang alim atau pahlawan yang berjasa besar. Namun berbeda dengan makam keramat Abu Nawas. Dikisahkan sepulang Abu Nawas bersilaturahim ke rumah sahabatnya, ia diberi hadiah seekor keledai sebagai kenang-kenangan. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mendengar kabar bahwa sahabatnya itu meninggal dunia. Abu Nawas pun merasa sedih. Ia tak menyangka sahabatnya yang sangat dicintai itu pergi begitu cepat meninggalkan dunia ini. Dan untuk mengobati rasa kehilangannya, Abu Nawas pun merawat dengan baik keledai pemberian sahabatnya itu. Abu Nawas memperlakukan si keledai dengan sepenuh hati, layaknya memperlakukan sahabatnya yang telah meninggal tersebut. Kemudian tak berselang lama, Abu Nawas kembali dirundung duka. Keledai pemberian sahabatnya itu juga ikut mati. Ia lalu menguburkannya di kampung sahabatnya yang telah meninggal itu. Setelah mengubur keledainya, Abu Nawas pun bersimpuh di pusara makam sambil meratapi keledainya untuk beberapa waktu. Abu Nawas terlihat khusyuk berdoa dengan bercucuran air mata. Kemudian rombongan warga melintas di tempat itu. Mereka berpikir pasti itu adalah makam orang yang sakti.
Sebab Abu Nawas yang terkenal alim dan pintar saja sampai rela datang ke kampung mereka hanya untuk menziarahi makam itu. Rombongan warga ini lalu berhenti dan ikut berdoa di makam tersebut. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas kaget. "Hei, apa yang kalian lakukan?" tanya Abu Nawas keheranan. "Wah, kami juga ingin mendapatkan berkah seperti dirimu, Abu Nawas. Kami yakin makam ini bukan makam orang sembarangan," jawab mereka. Abu Nawas pun kaget mendengarnya. Ia langsung memberitahu bahwa kuburan tersebut bukanlah makam siapa-siapa, melainkan kuburan keledai miliknya. Tapi mereka tidak mempercayainya. "Ah, mana mungkin ini makam keledai? Buktinya kamu sampai sebegitu sedihnya. Kamu pasti ingin mencari keuntungan dari makam ini hanya untuk dirimu saja ya?" ujar para warga. Abu Nawas pun sudah berkali-kali mencoba meyakinkan, tapi mereka tak menghiraukannya. Hingga akhirnya membuat Abu Nawas kewalahan. Ia pun menyerah dan meninggalkan kampung tersebut. Setelah bertahun-tahun kemudian, Abu Nawas diajak kawannya jalan-jalan mengunjungi kampung tempat keledai Abu Nawas dimakamkan. Sesampainya di sana, Abu Nawas dan kawannya merasa heran. Kenapa ada banyak orang mengunjungi sebuah makam? Bahkan ratusan orang terlihat antri bergantian menziarahi makam tersebut. Abu Nawas dan kawannya pun menjadi penasaran. Mereka sangat ingin mengetahuinya. "Itu makam siapa yang kau kunjungi?" tanya Abu Nawas kepada seseorang yang kebetulan melintas di hadapannya. "Itu makam keramat, Tuan," jawab orang itu singkat. "Ayo Abu Nawas, kita ke sana. Aku sangat penasaran," ajak kawannya. Mereka berdua pun lalu mendekati makam keramat yang dimaksud, dan ramai dikunjungi sampai ratusan orang itu. Ternyata makam tersebut adalah makam keledai Abu Nawas yang telah bertahun-tahun meninggal. Melihat hal itu, spontan Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal. "Hei Abu Nawas, kenapa kamu tertawa? Apa ada yang lucu?" tanya kawannya heran. "Kamu tahu tidak makam siapa itu?" tanya Abu Nawas. "Loh, memangnya kamu tahu?" kata kawannya balik bertanya. "Ya tentu saja aku tahu. Aku sangat mengenali makam itu," jawab Abu Nawas. Abu Nawas lalu menceritakan kisah makam keledai pemberian sahabatnya itu. Mendengar cerita tersebut, sang kawan seketika ikut tertawa terpingkal-pingkal. Tingkah Abu Nawas dan kawannya ini membuat ratusan peziarah merasa terganggu dan menganggap mereka mengolok-olok makam keramat. Orang-orang lalu menegur Abu Nawas agar menjaga sikap, tapi Abu Nawas justru malah tertawa lebih kencang. Tentu saja hal ini membuat orang-orang emosi. Mereka segera menangkap Abu Nawas dan hendak memukulinya. "Woi, tunggu dulu. Kalian itu jangan cepat emosi. Kalian tahu tidak, makam yang kalian anggap keramat itu bukan makam orang alim, tapi makam keledaiku yang telah mati. Aku sengaja menguburnya di situ. Kalau kalian tidak percaya, gali saja kuburan itu. Kalau aku berbohong, silahkan kalian bunuh aku." Ratusan orang yang hadir saling tatap satu sama lain. Ada yang percaya, ada pula yang tak percaya. Akhirnya
untuk membuktikan ucapan Abu Nawas, mereka beramai-ramai menggali tanah makam tersebut. Ternyata memang benar. Yang mereka temukan adalah tulang belulang seekor keledai. Kemudian salah seorang warga bertanya kepada Abu Nawas, "Ini kenapa bisa seperti ini, Abu Nawas?" Abu Nawas pun lalu menjelaskan awal mulanya dan kenapa keledainya dimakamkan di kampung mereka. Itu dikarenakan keledai miliknya adalah pemberian sahabatnya yang telah meninggal dunia, yang juga merupakan penduduk kampung itu. Dan sejak saat itulah orang-orang menjadi sadar dan tak lagi menganggap keramat makam tersebut. Membawa ribuan hewan buruan. Pada suatu pagi yang cerah, Raja Harun ar-Rasyid dan para pengawalnya pergi untuk berburu. Namun belum lama mereka berjalan, tiba-tiba salah satu pejabat kerajaan bernama Abu Jahil datang dengan terengah-engah di atas kudanya dan berkata, "Baginda, hamba mau mengusulkan sesuatu," kata Abu Jahil sembari mendekati sang raja. "Apa yang hendak kamu usulkan, wahai Abu Jahil?" tanya Raja Harun. "Ampun Baginda, agar acara berburu ini menarik dan mendapat animo masyarakat, saya mengusulkan bagaimana kalau kita mengadakan sayembara saja," ujar Abu Jahil dengan raut wajah serius. Ternyata usulan Abu Jahil itu diterima. Baginda Raja sejenak terdiam dan kemudian mengangguk. Hitung-hitung sayembara ini akan memberikan hiburan kepadanya. "Baginda yang mulia, hamba ingin beradu ketangkasan dengan Abu Nawas. Kemudian pemenangnya akan mendapatkan hadiah sepundi uang emas. Sedangkan yang kalah akan mendapat hukuman, yaitu memandikan kuda-kuda istana selama 1 bulan," tutur Abu Jahil. Abu Nawas kemudian dipanggil untuk menghadap Baginda Raja. Setelah menghadap, Abu Nawas segera diberi petunjuk sayembara itu. Dalam hati, Abu Nawas sebenarnya menolak sayembara tersebut, karena ia tahu ini semua adalah akal bulus dari Abu Jahil yang ingin menyingkirkannya dari istana. Akan tetapi Baginda Raja Harun ar-Rasyid memaksanya, dan Abu Nawas pun tidak bisa menolak. Kemudian Abu Nawas berpikir sejenak. Ia mengetahui jika Abu Jahil telah diangkat menjadi pejabat istana. Abu Nawas berpikir bahwa Abu Jahil akan mengerahkan semua anak buahnya untuk memberi seekor binatang buruan di hutan nanti. Namun karena kecerdikannya, Abu Nawas malah tersenyum riang. Abu Jahil yang melihat perubahan raut muka Abu Nawas menjadi penasaran. Dalam hatinya berkata, "Tidak mungkin Abu Nawas bisa mengalahkan dirinya kali ini." Tak berselang lama, Baginda kemudian menggiring mereka ke tengah alun-alun istana. Raja dan seluruh rakyat sudah tidak sabar. Siapa yang akan menjadi pemenang dalam lomba berburu ini? Perlombaan pun dimulai dengan dibunyikan trompet kerajaan. Tak mau menyia-nyiakan waktu, Abu Jahil segera memacu kudanya secepat kilat menuju hutan belantara. Namun sebaliknya, Abu Nawas dengan santainya menaiki kudanya, sehingga para penonton banyak yang berteriak pada Abu Nawas. Tak terasa hari sudah menjelang sore. Ini artinya mereka sudah melakukan perburuan selama setengah hari.
Kemudian tak lama Abu Jahil dengan kudanya muncul memasuki pintu gerbang istana. Ia pun mendapat sambutan meriah dan tepuk tangan dari rakyat yang menyaksikan aksi gemilangnya itu. Di sebelah kanan dan kiri kuda Abu Jahil terlihat puluhan hewan yang mati terpanah. Abu Jahil dengan senyum bangga memperlihatkan semua binatang buruannya di tengah gemuruh antusias penonton. Aku Abu Jahil berhak memenangkan lomba ini. Lihatlah, binatang buruanku sangat banyak. Mana mungkin Abu Nawas bisa mengalahkanku? Teriaknya lantang yang membuat penonton semakin menggelegar. Tidak berselang lama, terdengar suara kaki kuda Abu Nawas. Semua penonton menertawakan dan meneriakinya karena Abu Nawas tak membawa satupun binatang buruan di kudanya. Tapi Abu Nawas tidak tampak gusar sama sekali. Ia malah tersenyum dan melambaikan tangan kepada penonton. Kemudian Baginda Raja memerintahkan kepada 2 orang pengawalnya untuk maju ke tengah lapangan dan menghitung jumlah binatang buruan yang didapatkan oleh 2 peserta itu. Pada kesempatan pertama, para pengawal menghitung jumlah binatang hasil buruan dari Abu Jahil. Abu Jahil mendapat 35 ekor kelinci, ditambah 5 ekor rusa dan 2 ekor babi hutan, kata salah satu pengawal. Sudah pasti akulah pemenangnya, karena Abu Nawas tak membawa seekor binatang pun, teriak Abu Jahil dengan sombongnya. Tunggu dulu, tenang, aku membawa ribuan binatang. Jelaslah aku pemenangnya. Dan engkau, wahai Abu Jahil, silakan memandikan kuda-kuda istana selama 1 bulan. Ingat, di dalam peraturan lomba, semua binatang boleh ditangkap. Yang penting kan jumlahnya, kata Abu Nawas sambil membuka bambu kuning yang telah diisi dengan ribuan semut merah. Jumlahnya sangat banyak, Baginda. Sepertinya mencapai ribuan. Kami tak sanggup menghitungnya lagi, kata pengawal kerajaan yang menghitung jumlah semut itu. Melihat kenyataan itu, membuat Abu Jahil tertunduk lemas, dan tiba-tiba saja ia jatuh pingsan. Baginda Raja yang melihatnya tertawa terpingkal-pingkal dan langsung memberi hadiah kepada Abu Nawas. Kecerdikan dan ketulusan hati pasti bisa mengalahkan kelicikan.